Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu, Allah kami yang baik. Kami percaya penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami, Bapa. Kami tahu kami selalu aman dalam perlindungan-Mu. Dan biar kasih setia itu selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup di dalam kami. Sebab itu kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, Bapa. Jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kau jadikan kami lebih dari para pemenang. Dan damai sejahtera itu hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Allah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku jemaat GBI Jelambar Timur. Mari hari ini sama-sama kita naikkan pujian di hadapan Allah kita dengan penuh sukacita. Agungkan namanya, bertepuk tangan, beri yang terbaik bagi Dia. Segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Mari sama-sama dengan pujian ini katakan, seindahnya pelangi
segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh, oh yeah, yeah, sungguh nyata kasihmu, yeah. Haleluya, oh. Mari menari bagi Allah kita. Haleluya. Nikmati kebaikannya, nikmati kasih setianya. Janjinya selalu baru setiap hari, setiap pagi bagi saudara saya. Katakan, sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Oh yeah, oh sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Hai, sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Oh sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Oh segenap hatiku hanyalah untukmu. Oh segenap hatiku hanyalah untukmu. Oh yeah, 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 yeah. Haleluya. Segenap hatiku. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Satu hal yang saya tahu bahwa Allah maju berperang ganti kita. Jadi jadikan saudara dan saya lebih dari para pemenang. Mari, jangan takut akan apapun. Sebab perlindungannya sempurna. Yang sumber kekuatan kita. Dengan pujian ini bersama. Katakan, let's go. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Yang percaya katakan, oh takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, kaulah Allah, sumber kemenanganku. Oh yeah. Sama-sama katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh yeah. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu, Engkau bersamaku. Angkat tanganmu dan katakan, oh takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, kaulah Allah, sumber kemenanganku. Mari bertepuk tangan di hadapan Raja kita. Dia berikan kemenangan, bilang di depan kita. Ini jadikan saudara dan saya lebih dari pemenang.
tepuk tangan dan berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Oh, to God be the glory. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Mari siapkan hati kita saudaraku. Saya mau ajak saudara untuk melihat pengorbanan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dia Allah yang selalu menepati setiap janjinya. Dia Allah yang setia. Yang percaya pertolongan ini tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Dia sediakan indah pada waktunya. Kita bersyukur dalam segala hal. Kita bersyukur dalam segala keadaan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, terima kasih buat kasih setiamu. Tak tergantikan oleh apapun. Sungguh mulia dan berharga, sungguh indah kau Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, mulia dan berharga, tak terselami oleh pikiranku, terlalu dalam untuk dimengerti isi hatimu. Oh, sungguh indah,
Shalom Bapak Ibu Jemaat GB Jelambar Timur, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Pagi ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelumnya kita tunduk kepala untuk berdoa sejenak. Bapa di surga, terima kasih kami akan menerima firman-Mu, kuduskan hati, pikiran, roh dan jiwa kami, sehingga firman yang disampaikan melalui udara ini dapat menjangkau hati dan pikiran kami semua, dimanapun kami berada dalam rumah tangga kami. Kuasa firman-Mu menjamah dan mengurapi kami. Urapi hamba-Mu dan kami semua dalam jemaat-Mu, sehingga kami menerima kuasa pemulihan oleh kuasa Roh Kudus dalam anugerah Tuhan yang besar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis pula, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam ibadah kita hari ini kita bawa satu tema, memiliki karakter Kristus. Sebagaimana menjadi visi dan misi gereja di tempat kita, ya, menjadi jemaat yang bersaksi dan berkarakter Kristus. Memiliki karakter Kristus. Bagaimana kita bisa memiliki karakter Kristus? Apa yang harus kita lakukan? Saudara yang kekasih, dari firman yang kita baca pada saat siang hari ini, sore hari ini, Tuhan mengingatkan beberapa hal kepada kita. Yesus mencontohkan beberapa perkara kepada saya dan saudara. Yang pertama, agar kita memiliki karakternya Yesus, maka kita harus hidup bergantung kepada Allah. Matius 4 ayat 4 berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah." Penting untuk diingat sekali lagi bahwa kehidupan kita bergantung hanya kepada Allah. Kekristenan untuk memiliki kehidupan yang memiliki karakter Kristus hanya terjadi ketika kita hidup punya hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan melalui persekutuan lewat firman-Nya dan lewat perjumpaan dengan Tuhan di setiap waktu. Nah, perjumpaan ini sekali lagi dapat terjadi ketika firman Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kita. Makanan minuman penting, tetapi firman Allah lebih penting untuk memberikan makanan kepada rohani kita, sehingga kita memiliki karakter daripada Tuhan Yesus. Menjadikan firman Allah dan bersekutu dengan Allah sebagai sumber kehidupan kita. Hari-hari dalam kehidupan kita penuh dengan persoalan dan masalah, tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, roti tidak menjamin akan hidup kita, kekekalan hidup kita. Yang menjamin itu hanya firman Tuhan. Oleh sebab itu ketika iblis menggoda dia untuk membuat batu jadi roti, Yesus tidak segera menanggapinya, tetapi dia menjawab bahwa manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Dan itu yang terjadi pada saya dan saudara
agar karakter Kristus menjadi bagian dari hidup kita, kita harus makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan dan hidup dalam firman itu. Yang kedua, agar saya dan saudara dapat memiliki karakter Kristus ketika Yesus dalam pencobaan, dia dihadapkan iblis dengan satu godaan yang berat, karena iblis membawa dia ke atas bubungan bait Allah, dan dari sana iblis meminta dia untuk menjatuhkan diri, untuk terjun dari bubungan bait Allah. Karena memang firman Allah berkata di dalam kitab Mazmur bahwa Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang, artinya menyambut kejatuhan Yesus dengan tangan malaikat sehingga dia tidak terantuk pada batu. Tetapi apa jawab Yesus? Matius 4 ayat 7 berkata, Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang kedua, bagaimana saya dan saudara bisa memiliki karakter Kristus? Kita belajar hidup tanpa mencobai Allah, tanpa mencobai Bapa. Mungkin kita bertanya, apa dan bagaimana sih mencobai itu? Mencobai Allah itu bagaimana? Keluaran pasal 17 ayat 1, 2 dan 7 berkata demikian. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel itu dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, yang lalu berkemah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah kita atau tidak? Yang kedua, yang pertama, apa itu mencobai Tuhan? Seringkali kita mendengar istilah mencobai Tuhan. Apa itu mencobai Tuhan? Mencobai Tuhan itu bertengkar dan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh orang Israel di Rafidim. Ada banyak sebab orang bertengkar, ada banyak sebab orang bersungut-sungut. Orang Israel bertengkar dan bersungut-sungut karena mereka tidak punya air. Mereka harus berhadapan dengan keadaan di mana mereka sedang kehausan, tetapi mereka tidak memiliki air untuk diminum. Karena itu mereka marah dengan Musa. Jadi bertengkar itu mau diingatkan kepada kita adalah memarahi orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ya. Dan ini seringkali berkaitan dengan Tuhan. Untuk mengingatkan saya dan saudara, Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Karena itu ketika kita bertengkar karena satu masalah dalam hidup kita dan mendatangkan sungut-sungut, maka sebenarnya kita sedang mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan di sini punya maksud dengan bermacam-macam. Dan ditekankan di sini bagi kita semua adalah bahwa bertengkar dan bersungut-sungut itulah yang disebut dengan mencobai Tuhan. Yang intinya adalah bertanya, apakah Tuhan peduli dengan kehidupan kita? Israel bertanya, apakah ada Tuhan atau tidak di tengah-tengah kita? Ayat yang ke-7 dari Keluaran tadi. Itu mengingatkan saya dan saudara. Mencobai Tuhan bentuknya ialah bertengkar dan bersungut-sungut dengan siapapun dan apapun sebabnya. Oleh sebab itu, bertengkar, hindarilah pertengkaran, hindarilah bersungut-sungut, karena itu salah satu bentuk mencobai Tuhan. Yang kedua, mencobai Tuhan itu memaksa Allah untuk memaksa Tuhan melanggar kekudusan, melanggar hakikat dan kekudusannya untuk melakukan apa yang Dia firmankan. Ya. Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai 13, di sana diceritakan tentang Tuhan berkata kepada Musa saat orang Israel bertengkar lagi karena tidak ada air di suatu tempat, dan Tuhan mengatakan kepada Musa, bicaralah kepada gunung itu, maka air akan keluar dari situ. Tetapi Musa, mungkin karena sudah jengkelnya dengan
persungutan dengan kemarahan orang Israel. Dia membawa orang Israel berkumpul di dekat bukit batu, lalu dia mengatakan kepada dia bukan hanya berkata kepada bukit batu itu, tetapi dia malah memukul bukit batu itu. Dan memang akibat pukulan Musa, Allah melakukan apa yang telah dia firmankan, bahwa air akan keluar dari bukit batu itu. Dan air keluar, tetapi Allah melakukan apa yang tidak dia perintahkan. Musa disuruh hanya untuk berkata saja, ngomong sama bukit batu, maka bukit batu akan mengeluarkan air. Tetapi saat itu karena Musa kesal, karena mungkin saat itu Musa marah, dan ia memukul gunung batu itu. Dan itu dianggap Tuhan sebagai sebuah pelanggaran atas hakikat Tuhan yang memberi perintah, dan juga atas kekudusan Allah, bahwa perintahnya harus dilaksanakan seperti yang dia telah katakan. Tetapi Musa tidak melakukan hal itu, dan akibatnya Musa sendiri menjadi salah satu dari pemimpin Israel yang tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Yang ketiga dalam mencobai Tuhan dalam konteks Matius 4 ayat 17 tadi, itu mengingatkan kita semua, ayat 12 mengingatkan kepada kita, Yesus tidak ingin mempertontonkan suatu hal yang ajaib demi kesenangan dirinya. Karena iblis menuntut Yesus menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah, dan bersama dengan itu malaikat-malaikat Tuhan akan diutus untuk menyambut kejatuhannya, sehingga Yesus tidak jatuh, kakinya tidak terantuk kepada batu, artinya tidak sampai ke tanah. Nah, dengan cara itu orang akan bangga dengan apa yang dilakukan Yesus. Orang akan senang dengan apa yang dilakukan Yesus sebagai sebuah pertunjukan. Dan Tuhan mau mengingatkan ini, jangan lakukan apapun dengan nama Tuhan sebagai sebuah pertunjukan untuk kesenangan diri sendiri, untuk keuntungan diri sendiri. Itu yang ketiga yang Tuhan mau ingatkan kepada kita semua tentang arti mencobai. Dan saudara-saudara, di tengah pandemi ini seringkali ada orang percaya berkata begini, saya percaya kuasa Allah menyertai dan menguasai saya. Jadi karena itu, saya tidak takut pada penyakit, tidak takut pada COVID-19. Kemanapun saya pergi, saya akan pergi. Dan saudara sekalian, ini salah satu bentuk apa yang disebut dengan mencobai Tuhan. Kita percaya Allah, ya betul, harus dan seharusnya demikian. Tetapi kita tidak boleh menantang penyakit yang memang sedang mewabah di daerah kita. Dan kita sedang dituntut untuk menjaga diri dengan mematuhi protokol COVID-19. Dan kalau kita melanggar dan kita sakit, maka yang salah siapa? Nah, seringkali orang berpikir karena percaya Tuhan, tentu Tuhan melindungi. Tuhan tidak akan melakukan apa yang harusnya bisa dilakukan oleh kita. Itu yang penting untuk kita sadari. Itu sebabnya Yesus mau mengingatkan kepada kita, jangan melakukan sesuatu kalau untuk pamer, untuk kebanggaan diri, tapi lakukan sesuatu karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi orang yang mencobai Tuhan adalah melakukan sesuatu berdasarkan firman Tuhan, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk keuntungan dirinya sendiri. Yang ketiga, yang pertama hidup bergantung pada Bapa, pada Allah. Yang kedua, orang yang memiliki karakter Kristus itu adalah orang yang hidup tanpa mencobai Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang hidup beribadah kepada Bapa. Matius 4 ayat 8 berkata, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan ketika itu iblis berkata kepada Yesus, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10 kata Yesus, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah engkau berbakti. Yang ketiga, orang untuk memiliki karakter Kristus, orang harus hidup beribadah kepada Allah. Ya. Ibadah kepada Allah hanya terjadi bila kita punya Allah yang dipercaya.
Yesus dalam pelayanannya mengundang orang-orang untuk bertobat. Mengundang orang-orang bertobat untuk percaya kepada Yesus dan Bapa yang mengutus dia. Salah satu Yohanes 14 ayat 1 mengingatkan kepada kita, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Ketika dia berkata kepada murid-muridnya bahwa satu kali dia akan meninggalkan mereka untuk menyediakan tempat kediaman. Nah, beribadah kepada Allah, kepada Yesus adalah satu-satunya cara orang membuktikan ia percaya kepada Allah dan Yesus. Karena dalam beribadah, seseorang menerima firman Kristus yang membangkitkan imannya. Iman tidak akan bertumbuh bila kita tidak mendengarkan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Iman penting buat orang beriman, ya. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi dalam kondisi situasi yang kita hadapi saat ini, kita mesti memelihara iman. Dan untuk memelihara iman, kita mesti hidup dalam ibadah, ya. Meskipun ibadah secara online, mari kita tetap berikan hati, perasaan dan seluruh hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah kita akan diwujudkan dengan kita melakukan apa yang kita terima dari firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Setiap langkah hidup kita sehari-hari, kita harus melakukan firman Tuhan. Jadi orang yang beribadah adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, jadi pada hari ini Tuhan mau mengingatkan kita semua, bagaimana saya dan saudara menjadi orang yang berkarakter Kristus. Yang pertama, kita mesti hidup bergantung kepada Allah seperti Yesus bergantung kepada Allah. Yang kedua, hidup tidak mencobai Allah. Dan yang ketiga, hidup beribadah kepada Allah. Untuk memelihara iman, sehingga oleh iman pada firman Kristus, kita mampu menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Amin buat firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Buat anak-anak Tuhan di rumah, siapkan perjamuan saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa buat roti dan anggur yang akan kita makan dan akan kita minum. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami mohon anugerah kuasa mujizat karunia-Mu turun atas roti dan anggur yang tersedia bagi sidang jemaat-Mu masing-masing dalam rumah tangga mereka, yang akan mereka makan dan minum bersama-sama dengan kami pada saat ini untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah setiap pribadi yang makan dan minum dari roti dan anggur yang telah disediakan memiliki persekutuan yang hidup dan terus-menerus dengan Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Turunlah kiranya berkat dan anugerah Allah atas roti dan anggur yang tersedia dalam rumah tangga jemaat Tuhan, agar setiap orang yang makan dan minum dari roti dan anggur ini menerima berkat daripada Tuhan, kuasa pemulihan dan pembaharuan hidup untuk berkenan melajali kehidupan dalam bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap menerima perjamuan-Mu. Haleluya, amin. Mari jemaat yang di rumah kita berdiri, kita mengangkat roti melewati kepala kita, kita menerima roti, menerima anggur dalam tangan kita dengan bersyukur atas berkat Tuhan buat kita semua. Mari kita angkat roti di tangan kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan buat kita sebelum kita makan dan minum. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat roti anggur melewati cawan melewati kepala dan mendengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur dalam kasih karunia Allah buat roti dan anggur, buat tubuh dan darah Kristus yang telah mengalir dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu bagi kami semua. Perjamuan-Mu telah kami makan dan minum, anggur dan roti yang telah kami nikmati adalah selambang dari tubuh dan darah Kristus sebagai persekutuan kami dengan Allah di dalam Kristus Yesus, sehingga kami menjadi satu darah dan satu daging dalam Kristus Yesus untuk menghadapi kehidupan dan menjalani kehidupan yang berkarakter Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu buat kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan hari ini. Dan hari ini kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mengangkat hati di hadirat Tuhan dan bersyukur buat semua anugerah yang Tuhan beri. Dan kita akan masuk dalam aktivitas hidup kita sehari-hari, khusus pada hari ini di bawah pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat anugerah-Mu bagi kami semua umat Tuhan. Dimanapun kami berada, kami telah bersekutu dengan dalam ibadah bersama-sama lewat online ini Bapa. Kami sudah mendengar firman-Mu, kami telah menerima perjamuan Tuhan, dan sebentar kami akan memasuki tugas dan aktivitas kehidupan kami masing-masing dalam rumah tangga kami. Sebelum kami menjalani itu semua, kami serahkan hidup kami semua dalam tangan-Mu, menolong dan menyertai sidang jemaat-Mu di sepanjang minggu ini Bapa. Memelihara, melindungi dan memberkati usaha pekerjaan dan kehidupan keluarga rumah tangga mereka, sehingga jemaat-Mu yang ada dimanapun mereka berada, mereka menjalani kehidupan di bawah pimpinan, penyertaan dan pertolongan Tuhan, memberkati usaha, memberkati pekerjaan, memberkati studi mereka semua, sehingga hidup mereka berjalan di dalam kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Allah yang heran dan ajaib. Kami akan menjalani kehidupan kami dan mengawali tugas kami di hari ini dan sepanjang minggu ini dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kuasa mujizat Allah menyertai dan melingkupi kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa yang kudus, mulia dan agung, kiranya kemuliaan kuasa Allah menyertai jemaat-Mu senantiasa dan terus berjalan di dalam kehendak Allah. Makasih Bapa, inilah doa seru dan permohonan kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus menyertai, memelihara, melindungi dan memberkati sidang jemaat Tuhan dalam rumah tangga mereka masing-masing, dalam hidup mereka sepanjang minggu ini, dalam pemeliharaan kuat kuasa Allah oleh kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan kami senantiasa hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita berkata, amin. Puji Tuhan, karena hari ini kita telah diberikan berkat rohani lewat kebenaran firman Tuhan, maka kami segenap jemaat mengucapkan terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Herdino. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Mari kita ikuti terus ibadah secara online di rumah masing-masing, yaitu pada pukul 8 pagi untuk ibadah ABI atau ibadah sekolah minggu, dan pukul 9 pagi untuk ibadah raya. Setiap ibadah ditayangkan pada hari Minggu dan dapat diakses lewat channel YouTube GBI Jelambar Timur. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti ibadah doa puasa tetap dilakukan di gereja, yaitu pada hari Kamis pukul 4.30 sore, yaitu pada hari Kamis pukul 4.30 sore, dan tentunya dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat langsung ditransferkan lewat rekening berikut ini, atau Bapak Ibu Saudara juga dapat langsung scan barcode berikut ini. Demikian pengumuman yang dapat disampaikan pada hari ini.
Kiranya setiap kita tetap terus berdoa, tetap terus terkoneksi dengan Tuhan, dan tetap menjaga kesehatan, dan tetap ikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.